Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah, dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman dasar. Kita akan melanjutkan project kita mengenai pembuatan aplikasi atau website bagi resep gitu ya. Dan pada video kali ini kita akan menampilkan isi table atau view ya lebih tepatnya ke dalam website kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan di sini saya sudah menambahkan beberapa data yang diperlukan seperti kategori, saya tambahin lagi, kemudian data resep, saya tambahin lagi, dan data usernya saya tambahin lagi. Sehingga nanti di bagian view resip kayak gini. Oke, sip ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi silakan bikin folder namanya menampilkan isi table, atau kalau nggak mau bikin folder ya silahkan diteruskan dari project sebelumnya gitu ya. Dari pertemuan sebelumnya. Jadi ini kalau saya buka di localhost, kemudian slash belajar PHP, kita masuk di episode 39 menampilkan isi table. Nah, sekarang tampilannya kayak gini. Oke, jadi yang pertama, teman-teman semuanya, kita akan bikin file yang namanya index.php. Nah, gini. Dan di dalam index di sini saya mau kita narik file config ke sini. Gitu kan, nanti di file index ini akan menampilkan semua data yang ada di table receipt gitu ya. Jadi ini saya pakai require range, ini bacanya gimana ya? Once ini ya, require once gitu ya. Oke, dari mana filenya? Dari config.php. Kenapa kok pakai require once gitu ya? Ya karena saya butuh file ini, butuh banget gitu ya, makanya pakai require daripada pakai include, kan cuma masukin data doang. Kalau nggak ketarik berarti warning, kalau ketarik aman gitu. Jadi itu kayak butuh nggak butuh sebenarnya, itu cuman untuk narik data doang. Nah kalau ini kita emang bener-bener butuh gitu. Kalau ini nanti nggak selesai ketarik gitu ya, maka akan muncul error dan script di bawahnya nggak akan dijalankan. Itu fungsinya require, dan di sini ada tambahan underscore once ini. Nah ini fungsinya, ini bisa ditarik sekali saja gitu. Kalau ada lagi nanti error. Oke, ini beres. Kemudian nanti kita akan panggil fungsi di dalam config yang namanya itu get all receipts gitu. Walaupun kita belum bikin. Nah sekarang kita bikin di config ya. Get all receipt ini. Oke, kita ke config, bikin function baru namanya tadi get all receipts. Gini, paling nggak yang di index sudah nggak error nih. Nah, aman. Oke, jadi coba di sini saya akan coba untuk echo hello gitu aja. Harusnya aman nih di sini. Nah, ini hello, aman ya. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita akan mulai dari mengambil variabel koneksi yang ruang lingkupnya adalah global agar bisa digunakan di function get all receipt ini. Caranya gimana? Ya, kita kan bisa pakai global $koneksi kan gini ya. Kenapa kok nggak pakai use bang? Ya karena ini fungsi yang terdefinisi namanya, bukan anonymous ya, bukan anonymous fungsi. Gitu. Sip. Nah sekarang query kita apa gitu? Query kita kan select from apa? VW atau view receipts gini. Oke, sip. Nah kalau udah, ini query kita, cara ngejalanin query-nya gimana? Nah, cara ngejalanin query-nya itu dengan MySQL underscore query. Nah, ini kalau cara yang prosedural. Oke, jadi mana koneksinya, kemudian query-nya apa. Nah, gini, ini cara prosedural. Cuman kalau nanti teman-teman lebih suka pakai yang cara PDO. Oke, jadi ini prosedural. Kalau yang PDO tuh gini. PDO. Saya lupa deh, PDO itu singkatannya apa gitu. Pokoknya dia basisnya adalah atau orientasinya adalah objek gitu. Nah, kalau kita pakai PDO jadi gampang. Tinggal mana koneksinya. Gini, panah kanan, query. Nah, gini, query-nya mana? Query. Gini, terserah teman-teman mau pakai PDO atau pakai yang prosedural. Karena kita belum menyentuh PBO-nya si pemrograman berorientasinya objek si PHP, jadi kita pakai prosedural dulu aja. Kita nanti akan simpan ke variabel result gini. Oke, kalau udah kita looping
per masing-masing data ini. Oke, jadi kita udah seleksi nih pakai query ya. Kemudian nampil nih semua datanya, kita tinggal looping satu per satu. Oke, jadi cara untuk nge-get per datanya itu kita bisa pakai gini teman-teman. Saya mau siapin array kosong dulu. Nah, array kosong ini nanti kita akan isi per satu data menggunakan looping. Jadi pakai while. Nah, di sini saya mau simpan masing-masing datanya itu ke variabel row. Gitu. MySQL fetch all dulu aja. Oke, dari variabel result. Gini. Kemudian untuk di sininya saya mau isi ke row ini ya, masing-masing satu baris saya akan tambahkan ke variabel atau array rows yang masih kosong gitu. Tambahin satu gitu. Nah, kalau udah saya akan return $rows. Nah, ini. Sip, kalau udah jadi kita simpan ke variabel di sini ya. Variabel namanya adalah receipts. Gini. Sip. Nah, kalau udah saya mau coba vardam variabel receipts. Nah, gini. Cobain dulu di sini. Nah, muncul semuanya. Biar lebih entengnya cara baca kita, jadi Ctrl U aja. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita fetch-nya itu pakai MySQL fetch all, itu dia akan muncul array-nya numerik ya. Key-nya itu array numerik. Jadi mulai dari 0, 1 gitu-gitu. Oke. Nah, kalau kita pakai yang MySQL fetch array, maka munculnya adalah, nah ini, ada yang numerik, oke, ada yang asosiatif. Nah, ini mubazir nih, kayak duplikat gitu ya. Ada numeriknya, ada yang asosiatifnya. Nah, biar gampang, gimana kalau kita pakai yang asosiatifnya aja. Jadi MySQL fetch assoc. Nah, gini, asosiatifnya aja. Nah, ini dia kan cuman muncul yang array asosiatifnya, yang key asosiatifnya ini ngikutin nama fieldnya. Nama field, ID, title gitu-gitu. Sip ya. Nah, sekarang coba kalau kita looping di sini. Coba kalau kita looping pakai for each ya. Biar gampang aja. $receipts as $receipts nggak pakai s. Nah, gini. Coba saya mau echo aja gini. $receipt yang ini bedain ya, mana s, mana yang nggak ada. Ini satu data, kalau s-nya ini banyak. Gitu. Indeks apa? Misalnya indeks title. Terus saya mau gabungin nanti dengan HR deh. HR gini. Sip. Cobain lagi. Nah, kan gini, title-nya doang. Oke, aman sampai sini teman-teman semuanya? Harusnya aman lah ya. Oke, jadi kita nggak mau nih tampilannya kayak gini. Jadi karena kita udah belajar Bootstrap ya. Jadi ya dikit-dikit kita akan bikin template atau bikin webnya, tampilan webnya pakai Bootstrap. Jadi silahkan ke getbootstrap.com. Kemudian kalau sudah kita masuk ke dokumentasi, bisa klik di docs ini, bisa read docs. Atau ini nih, get started anyway what you want gitu. Ini juga bisa sih sebenarnya. Terserah yang mana aja. Nah, sip. Kalau udah scroll ke bawah di quick start ini, kita akan pakai yang CDN ya. Ini jadi bisa di copy. Kalau udah di paste di sini. Ini paling enggak title-nya diganti. Title-nya ini semua resep terbaik untuk kamu gitu. Misalnya. Cobain lagi. Nah, ini kita pakai CDN biar nggak repot-repot download file CSS, file JS gitu-gitu ya. Oke, aman nih, udah pakai stylenya Bootstrap. Nah, kalau udah, saya mau bikin navbar di atas. Ini navbar, saya komentarin. Ini end navbar. Oke, kita cari Ctrl K atau Ctrl slash sama aja. Cari navbar. Oke, scroll ke bawah, kita pakai yang enteng aja. Yang ada LI-nya.
Karena nanti kedepannya kita akan ada drop down juga di masing-masing menu ini. Bukan di masing-masing menu ya, di salah satu menunya. Cuman kita sekarang ini aja copy. Terus yang kita butuhin itu cuman yang home aja dulu gitu. Jadi ini LI-nya hapus aja. Sisain home. Ini area current-nya nggak usah. Href-nya ini ke index.php ya. Home itu ke sini. Oke. Sip. Ini data home aja deh. Home gitu. Sip. Jadi paling enggak sekarang tampilannya kayak gini. Oke. Saya mau ini lebih ke tengah. Jadi bukan kontainer fluid tapi kontainer aja. Aman. Saya mau si menunya di kanan. Jadi gimana caranya? Di bagian nav per nav tambahin ms margin start auto. Start itu left, kalau n itu right gitu. Kalau top bottom ya berarti t sama b. mt mb gitu. Oke, aman. Saya mau si navbar-nya ini pakai success. Jadi warnanya itu hijau. Nah gini, cuman biar si si teksnya ini kontras gitu ya. Kita harus tambahin lagi di sini. Navbar dark gitu. Nah ini akan kontras. Kalau kita tulis dark, maka kontras dark itu apa? Berarti putih gitu. Kalau kita tulisnya light, kontrasnya light apa? Hitam gitu. Jadi kita akan tulis dark. Nah aman. Oke, tinggal di bawahnya nih kita mau ngapain. Oke, ini navbar udah. Terus saya mau bikin kontennya. Jadi saya mau gini deh. Biar semuanya di dalam kontainer ya. Teman-teman bisa pilih pakai kontainer aja atau kontainer fluid. Jadi nanti kontennya tuh sejajar sama ini. Di sini. Di dalamnya. Oke, yang pertama saya mau ada H1. H1-nya ini gini deh. Semua resep terbaik untuk kamu. Gini. Biasanya defaultnya itu agak mepet dia. Nah kan bener. Saya mau di sini kasih kelas MY margin vertikal 3 aja. Jadi atas bawah kena. Oke. Terus di bawahnya teman-teman semuanya saya mau looping kita tadi, menu resepnya itu pakai card. Silahkan card. Nah ini kita pakai ini aja. Copy. Terus di bawah satu ya. Di sini. Oke. Kemudian ini title-nya apa nanti. Terus ini kayaknya kita nggak butuh dulu deh. Yang ini. Hapus dulu. Nah gini. Terus gambarnya kita bisa pakai gambar dari Unsplash ya. Atau gambar dari manapun teman-teman semuanya. Cuman biasanya para pencari gambar gratis yang berkualitas tuh ada di Unsplash gitu. Kita cari aja food. Nah ini aja deh. Yang mana nih? Pakai yang ini aja kali ya. Atau yang ini. Yaudah yang ini ya. Biar saya nggak download. Klik kanan. Copy image link aja. Gitu. Paste di sini. Ini alternatifnya resep gitu. Foto resep gitu. Sip. Cobain. Oke, karena gambarnya online jadi harus nunggu sebentar gitu. Oke nih aman. Kita akan looping si cardnya ini ya. Oke, jadi ini dihapus aja deh stylenya. Nah gini, kita nanti akan looping cardnya, cuman dia ke kanan, ke bawah gitu. Itu kan berarti grid system ya. Oke, jadi ini $. Ini terus di dalamnya itu kita pakai call. Biar kalau di ukuran paling kecil di HP itu ada 2 kolom, jadi kan pembagiannya 66. Terus kalau di mode tablet itu saya mau biar 3 kolom. Jadi kan bagiannya 444. Terus kalau selain itu call XL. Oke, call XL atau LG ya? LG deh. LG.
Di ukuran desktop saya mau 4 kolom. Jadi pembagiannya kan 3, 3, 3. Nah gini. Terus card kita dimasukin ke sini. Gitu. Sip. Udah ya. Udah dong. Oke, gini harusnya. Tuh agak aman. Nah, kita akan looping di mananya? Kita akan looping di kolomnya ini ya. Jadi di sini. Di sini. Jadi tadi kita pakai for each PHP, kita bisa selempitin di mana aja. For each gini, $receipts as receipt tanpa s. Terus di sininya ini karena kita banyak tagnya ya, jadi silahkan diinget-inget aja mana tutup mana buka. Ini and if and for each gini. Sip, paling tidak sekarang ini udah muncul sebanyak data yang ada di tabel kita, di view kita. 1, 2, 3, 4, 5. Bener lah ya. Tuh agak 4. Nah, saya mau ngedit si gutternya ini. Oke, jarak antar grid, jarak antar kolom. Itu kalau di Bootstrap namanya gutter. Ctrl K, gutter. Yang kita mau yang vertikal ya, karena horizontalnya kita ngikut aja. Yang vertikal ini nih. Kalau nggak salah sih pakai GY, gutter Y. Nah ini GY. Jadi di bagian mana? Di bagian kolom ya. Oh, di bagian row-nya. Oke. GY berapa? 4 aja kali. Oke, udah. Gini. Sip, biar kartnya ini nggak ada bordernya. Saya itu males deh kalau ada border. Jadi kart ini bordernya 0. Oke, terus ada shadow-nya. Shadow. Nah gitu. Sip nih, lumayan. Sip. Jadi ini kalau di ukuran handphone itu 2 tuh. Gitu. Tinggal kita kan isiin nih si masing-masing datanya. Ini kita isiin apa? $receipt title kan ya? Title. Terus yang image-nya alternatif samain sama title-nya aja. Gitu. Terus ini itu penulisnya jadi user name. Terus ada kategorinya. Jadi ini penulisnya siapa? Gini. Terus ini kategorinya apa? Apa nih? User kategori. Oke. Kategori underscore name. Nah gini. Cuman ini kayaknya jaraknya agak jauh ya. Jadi saya mau tambahin di sini MB 0. Nah gini. Udah kali ya? Oke, udah. Nah tinggal si ini nih. Si title-nya ini saya mau bikin dia link supaya nanti kalau kita klik muncul di detail resepnya. Ini kan per masing-masing item ya. Kita nggak mungkin nulis si apa resepnya, caranya, bahan-bahannya di sini kan nggak mungkin. Ini masing-masing datanya nanti kita pencet title-nya supaya masuk ke detail. Jadi ini kita bisa bikin A baru, anchor ya, link. Tutupnya di sini. Terus ini nanti ke detail, oke. Terus detail.php, lalu tambahin ID gitu. ID-nya berarti ngambil dari ID. Gini. Sip. Coba lihat di pojok kiri. Itu detail.php ID 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuman ini saya nggak mau biru. Jadi catat, Mbak. Jadi saya mau tambahin kelas di anchor-nya. Kelas gitu ya. Text success. Biar hijau. Nah gini. Biar underline-nya nggak ada. Text decoration none. Kelasnya.
Nah, gini, aman. Sip. Jadi kalau kita klik nanti masuk ke detail.php ID 1 gitu-gitu. Tinggal sekarang kita bikin nih si detail.php. Kita bisa duplikat aja kali dari file index ini ya. Index saya mau duplikat, namanya jadi detail ya tadi, detail. Nah, gini. Sip. Terus nanti kita mau ambil function get detail receipt gitu. Oke, ini belum ada. Sekarang kita bikin, gak apa-apa, error dulu aja gak apa-apa. Ke config ya. Oke, kita bikin function namanya get detail receipt. Bener kan ya? Oke, ini gak apa-apa. Gak apa-apa, ini receipt satu aja. Ini nanti kita akan hapus row-nya karena kan beda konten nih. Oke. Yang pertama sama kayak gini. Copy aja deh. Oke, ini select from view receipt where ID gitu ya. Sama dengan $. Nah, ini kita akan tangkap kiriman dari si ID ini di parameter. Jadi di sini saya mau gini. $ID sama dengan $_ get gitu ya, kiriman get URL yang key-nya ID. Nah, gini. Sip. Cuman ini harus kita kondisikan. Sebenarnya nggak apa-apa gini, cuman nanti akan berpengaruh kalau kita, bentar ya, ini saya refresh dulu. Nah gini, ini ada ID-nya, cuman kalau nggak ada ID-nya, kan kita tahu URL-nya, tinggal tulis aja di atas kan ya. Nah ini akan error. Jadi kita akan kondisikan if kalau ada gitu, kalau ada $_get key-nya ID, maka lakuin hal ini gitu. Else, oh gini, lakuin hal ini. Else, and if, kita akan return null gitu. Sip, aman. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kita akan ini $ID. Gini. Kita akan lanjut seperti ini. Sama aja halnya ya. Gitu. Ini result dari, oh ya lupa satu, copy lagi. Gini. Aman. Cobain kalau kita di detail ini vardam dulu deh. Vardam variable receipt. Gini. Munculnya apa? Oh, di die dulu, di die. Biar script di bawahnya nggak kejalanin. Null. Oke, kalau ada ID-nya. Ada ya. Ctrl U coba. Nah, ini array 1. Saya nggak mau nanti looping lagi kita. Jadi langsung aja balikin yang indeks ke 0 kan ya, sama aja. Gini. Jadi nanti kita langsung panggil key-nya langsung. Nah ini. Gitu. Oke. Harusnya aman. Nah cuman ada satu cara lagi supaya kita nggak looping. Caranya adalah di bagian row ini langsung aja row. Ini row. Ini langsung row kita isi. MySQL fetch row gitu. Dari mana? Dari result. Cobain. Nah, sama aja. Oke, cuman konsekuensinya ini dia ngembaliin row jadi cuma satu baris. Cuman resikonya key-nya itu numerik, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman mau pakai mana nih?
Yang ini yang pakai fat row, cuman codingannya sedikit, tapi ini key-nya numerik, atau pakai yang tadi gitu. Atau ada cara lain nih. Objek. Dia mengembalikan objek. Ya nggak apa, kita kembaliin objek. Oke, kita mencoba hal baru lah. Cuma nanti kita nggak pakai gini nanti. Ya kita langsung aja lah. Oke, di sini. Ini sesuai dengan title. Jadi cara manggil kita itu nggak gini. Hapus dulu. Nggak gini. $receipt. Key-nya apa? Title. Nah ini nggak bisa nih. Cobain. Karena dia base-nya adalah objek. Nah ini nggak bisa, fatal error di title. Karena dia objek, jadi kita harus manggilnya gini. Nah, aman kan? Gitu, sedikit berbeda. Oke, jadi ini di H1-nya kita mau ganti. Jadi apa? Jadi PHP echo gitu ya. $receipt karena cuma satu data title. Aman. Terus yang di bawahnya. Di bawahnya saya mau ada H2. Ini bahan-bahan. Bahan-bahan. Terus di sini saya mau tampilin langsung aja. $receipt materials. Ini. Sama satu lagi, ini cara pembuatan. Ini berarti procedures. Ini kalau berisik suaranya mohon maaf ya karena di luar hujan. Nah ini sengaja saya bikin isinya itu HTML, UL sama OL ya. Nah ini. Karena nanti kita isiin ya, pas nambah data itu bakal ada kayak gitunya. Oke, aman nih. Cuman biar lebih keren di atasnya saya mau tambahin image deh. Image di sini img, ya. SRC-nya sementara karena kita belum ada upload image pakai yang URL tadi aja. Terus ini alternatifnya pakai yang title dulu. Ya memang harus title ya. Jadi ini receipt title. Kayak gini, kita tambahin kelas baru. Namanya w strip 100, jadi width-nya 100% mengikuti parent. Oke, resikonya apa ya? Resikonya itu ya. Oke, resikonya yang bawah nggak kondisikan, tidak terkondisikan. Ini saya mau margin topnya 3. Oke. Sip. Saya mau tambahin style manual. Jadi saya mau objek fit-nya itu cover. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang belum nyampe gitu cover. Ini nanti semuanya terbackup. Terus saya mau height-nya. Height-nya itu 150 pixel cukup nggak ya? Jadi ketika kita set dia itu fit-nya cover, oke, dia akan otomatis langsung ngambil tengah fotonya yang mana gitu. Cuman kita bisa aja edit lagi CSS-nya. Object, position, misalnya top gitu. Nah dia di top, ngambil dari atas. Cuman biar keren kan, ini lebih kerennya di center ya gitu. Kurang deh kayaknya ya, 200. Terus saya mau tambahin rounded biar sudutnya nggak tumpul. Nah gini cukup ya, kalau nggak cukup tambahin lah ya. Udah gini aman lah. Oke teman-teman semuanya, jadi itu untuk video kali ini. Kita udah berhasil menampilkan data, entah itu semuanya dan detailnya sekalian gitu. Sip, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan bikin template yang sangat sederhana. Karena kalau kita lihat di file detail sama file index ini, itu kan dia akan menampilkan template yang sama gitu ya. Ini kayak navbarnya sama, terus footernya juga sama nih gitu. Dan ini kalau misalnya kita mau ganti nih, misalnya
ganti di bagian ini navbar nih. Oke, ini navbar. Kita akan ganti misalnya namanya jadi bagi resep. Ini yang efek kan di indeks doang. Kalau yang config atau yang detail, ya kita harus ganti manual lagi kan gini. Nah, kalau kita nanti udah bikin template, ini semua yang tampilannya statis atau ya emang itu seharusnya bisa dipakai di semuanya, kita akan pisahkan gitu. Sehingga nanti ketika kita bikin detail, kita bikin tambah, kita bikin tampilan ubah, tampilan indeks gitu ya, itu tinggal masukin yang konten yang perlu aja gitu. Misalnya kalau di detail ini, kalau di indeks berarti yang ini aja gitu-gitu. Jadi lebih mempermudah aja supaya nanti kalau kita ganti kayak tadi navbarnya tinggal masuk ke bagian navigasi gitu misalnya. Satu kali diubah semuanya ikut berubah. Oke, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, teman-teman semuanya paham. Kalau mau lihat codingannya saya udah upload di GitHub. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.